Selamat datang di Keluh Kesah Kusta. Di sini saya akan membacakan cerita dari penderita kusta. Kita langsung aja, cerita ini dari kita sebut saja Mas Pur. Halo Kak, kenalin, saya Pur. Kamis kemarin saya baru dinyatakan positif kusta. Saya mungkin kalau gejala awalnya sudah lebih dari 5 tahun. Dulu saya gejala awalnya cuma bagian telapak jari tengah kaki yang mati rasa. Saya obatin di klinik tapi nggak sembuh. Singkat cerita, agak menyepelekan penyakit sih. Saya biarin aja, palingan nanti sembuh sendiri. Lama-kelamaan hitungan tahun malah nambah yang mati rasanya. Akhirnya mulai panik dan serius berobat di tahun ke-1 gitu ya. Karena udah nggak nyaman, sering nyeri saraf. Dan ketika nyerinya hilang, biasa mati rasa dan hampir sering nyerinya. Saya didiagnosa neuropati. Belum ada gejala mengarah ke kusta. Cuma saya diobati neuropati pun seperti enggak sembuh-sembuh. Ini sama kayak teman penderita kusta yang pernah cerita ke saya yang didiagnosis autoimun. Saya pun mulai khawatir mencari penyebab lewat internet. Dan akhirnya saya waktu berobat ke dokter praktis disarankan dicoba ke dokter kulit, takutnya lepra atau kusta. Karena tes darah aman, tapi enggak sembuh-sembuh mati rasanya. Sampai di dokter kulit, saya pun dicek dengan seksama seluruh badan. Dan kata dokternya, ini gejalanya mirip kusta, cuma tanda-tandanya belum lengkap. Jadi karena saya memang tanpa bercak atau lesi ataupun nodul. Dari situ dokter belum berani menegakkan kalau saya kena kusta. Karena hasil lab pun negatif, hanya ada catatan dari dokter ketika keluar bercak dan mati rasa segera diperiksakan lagi. Akhirnya saya fokus di dokter saraf. Kemudian saya pulang kampung dan saya ceritakan semuanya. Dari situ dokter saraf pun belum mengarah ke lepra. Dari situ saya sudah mulai enakan, cuma bagian kaki yang sudah terlalu lama mati rasa dan tidak sembuh kemungkinan sarafnya rusak. Jadi tidak bisa sembuh sedia kala lagi katanya. Dari 2024 sampai 2025, saya pun sudah tanpa keluhan. Jadi saya berpikir alhamdulillah berarti sudah bukan kusta, tapi memang saraf. Dan akhirnya hal yang paling saya takutkan terjadi di awal April 2026 ini. Kebas mulai mati rasa, rasanya badan ngilu. Akhirnya saya periksakan lagi, masih ke polisaraf. Sampai di bagian bawah mata, itu rasanya kayak pedas, gatel, dan tiba-tiba seperti kayak bentol digigit nyamuk. Agak kemerahan dan agak besar. Setelah saya cari-cari infonya di Google, ternyata itu nodul. Dari dokter saraf langsung saya suspek lepra dan langsung dirujuk ke dokter kulit. Lalu akhirnya dicek lab dan hasilnya positif. Dari sini saya baru paham kalau kusta itu sangat lama inkubasinya. Dari awalnya negatif menjadi positif. Sempat down mas, cuma setelah saya baca-baca dan menggali informasi tentang kusta, saya sudah mulai bisa menerima takdir ini. Walaupun saya ngerasa coba bisa terdeteksi sejak dini. Ya jadi kalau terdeteksi dini sebelum parah gitu ya, tidak akan banyak reaksi. Jadi minum obat tuh biasa aja gitu, kayak ya paling lemas ngantuk doang reaksinya. Saya sudah dirujuk ke puskesmas, hanya saja obatnya belum ready mas. Mengingat kasus kusta di tempat saya seperti sangat-sangat jarang atau tidak ada. Saya mau nanya mas, setelah pengobatan tuntas sampai selesai apakah kita masih bisa merasakan reaksi? Kalau dari masnya pernah mengalami reaksi berat atau tidak? Ya jawabannya ya. Untuk kusta level saya yang tingkatannya separah saya, setelah pengobatan pun, setelah dinyatakan negatif pun, masih merasakan reaksi. Karena secara alamnya, imun tubuh tuh masih akan bereaksi terhadap kuman kusta, walaupun kuman kustanya sudah tidak aktif, sudah tidak bernyawa. Ya gitu. Terima kasih Mas Pur, udah bersedia diceritain ceritanya, pengalamannya soal kusta ini, untuk orang-orang yang belum tahu soal penyakit kusta ini ya, agar lebih aware, agar lebih sadar terhadap tanda-tandanya, terhadap gejalanya gitu. Agar kalau kena kusta pun ya nggak akan separah kita gitu, nggak akan lama pengobatannya dan bisa sembuh dengan cepat. Semangat buat semuanya, semangat buat penderita yang lain yang masih menjalani pengobatan, pokoknya tuntasin.